Selamat pagi Bu Nevi, Bu Eni, dan Pak Agung. Saya Bonifasius dari 7B nomor absen 5 akan mempresentasikan PowerPoint PTS, IPS, Matematika, dan Informatika yang sudah saya buat. Apa itu kerajaan? Kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang mewarisi posisinya melalui kelahiran atau pernikahan. Meski tidak sebesar kekaisaran, kerajaan biasanya membawahi wilayah yang lebih kecil seperti negara, kota, atau provinsi. Ada banyak jenis kerajaan seperti kerajaan Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain. Contoh kerajaan Islam, kerajaan Demak, kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Banten. Contoh kerajaan Hindu, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Kutai Martapura, kerajaan Kalingga. Contoh kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Dharmasraya, kerajaan Mataram. Apa itu kerajaan Islam? Kerajaan Islam adalah kerajaan yang sebagian besar rakyatnya beragama Islam, dan agama Islam dijadikan sebagai agama nasional yang berdasar pada ajaran Islam. Contoh kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, Kesultanan Aceh Darussalam, dan juga kerajaan Banten. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam Jawa yang berdiri pada akhir abad ke-15 di Demak. Kerajaan Demak ini terletak di Jawa Tengah di sebuah daerah bernama Bintoro yang mulanya berada di bawah kekuasaan Majapahit. Tahun Demak sebelumnya menjadi kadipaten yang tunduk pada Majapahit, yang saat itu sudah mengalami kemunduran untuk beberapa tahun sebelum melepaskan diri pada perempat akhir abad ke-15. Di kerajaan Demak dari awal kejayaan dan juga keruntuhan pemerintahannya sudah terdapat 10 raja, dan raja yang paling terkenal adalah Sultan Trenggono yang menjabat selama 25 tahun. Keruntuhan kerajaan Demak disebabkan oleh pemberontakan Hadipati Hadiwijaya penguasaan Pajang pada 1556. Hadiwijaya semulanya sangat setia pada Demak. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Purtaraja, Aceh, Indonesia. Tahun berdiri 1496 di Kesultanan Aceh Darussalam. Dari awal kejayaan dan akhir kejayaan pemerintahan sudah terdapat 35 raja, dan raja yang paling terkenal adalah Sultan Iskandar, merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Pada tahun 1903 masa kerajaan Aceh Darussalam berakhir seiring dengan menyerahnya Sultan M. Daud kepada Belanda. Sultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Dan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Mukhayat Syah yang dinobatkan pada Ahad 1 Jumadil awal 913 atau pada tanggal 8 September 1507. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar 1526 dan akhir keruntuhan pada tahun 1813 di kerajaan Banten. Dari awal kejayaan sampai keruntuhannya terdapat sekitar 20 raja. Masa kejayaan kerajaan Banten berada pada saat kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa yang menjabat sekitar 41 tahun dari 1651 sampai dengan 1692. Kekuatan politik Kesultanan Banten akhir runtuh pada tahun 1813 setelah sebelumnya Istana Sowan mengambil simbol kekuasaan di kota Intan dihancurkan pada masa akhir pemerintahannya. Para Sultan Banten tidak lebih dari raja bawahan dari pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Kerajaan Hindu-Buddha adalah rangkaian peradaban masyarakat di Indonesia masa lalu yang berpusat pada sebuah kerajaan yang bercorak agama Hindu dan agama Buddha. Kerajaan-kerajaan ini berdiri di 3 pulau besar Indonesia seperti Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Contoh kerajaan Hindu-Buddha, kerajaan Tarumanagara, kerajaan Kutai, kerajaan Kalingga, dan lain-lain. Contoh kerajaan Hindu, kerajaan Tarumanagara, Kutai Martapura, dan juga Kalingga. Kerajaan Tarumanagara adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Pulau Jawa pada abad ke-5 hingga abad ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanagara terletak di Sungai Citarum, Karawang Barat, Jawa Barat. Di kerajaan Tarumanagara dari awal kejayaannya hingga akhir kejayaannya
Sebelum runtuh, sudah terdapat 12 raja. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh raja ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Raja Purnawarman menjabat sebagai raja dari 390 Masehi sampai 434 Masehi. Masa keruntuhan kerajaan Tarumanegara, kemunduran kerajaan ini nampak terjadi ketika berkuasanya Raja Linggawarman. Ia kemudian wafat pada tahun 669 Masehi. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad keempat. Kerajaan Kutai diperkirakan terletak di daerah Muarakaman di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di kerajaan Kutai dari awal kejayaan dan akhir keruntuhannya sudah terdapat 5 raja, dan yang paling terkenal adalah Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhir yang bernama Maharaja Dharmasetia. Faktor penyebab keruntuhannya kerajaan Kutai adalah adanya perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Kerajaan Kalingga adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pertama muncul di pantai utara Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Bersamaan dengan Raja Kutai dan Tarumanegara, dari awal kejayaan sampai akhir kejayaannya sudah ada 6 raja dan 1 ratu yang memerintah. Ratu yang paling terkenal adalah Ratu Sima. Ratu Sima menjabat sebagai ratu selama 674 Masehi sampai dengan 695 Masehi. Runtuhnya kerajaan Kalingga disebabkan setelah Ratu Sima wafat, Kalingga mulai melemah dan diketahui runtuh sekitar 752 Masehi karena serangan dari kerajaan Sriwijaya. Kalingga pun terbagi 2 menjadi kerajaan Keling dan diperkirakan ada di Magelang dan kerajaan Medang atau Mataram kuno yang berada di sekitar Yogyakarta. Contoh-contoh kerajaan Buddha, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sribangun, dan juga kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Sriwijaya adalah satu kedatuan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Asia Tenggara, khususnya cangkupan Nusantara dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Singapura, Semenanjung Malaka, juga bernama lain Semenanjung Kra, Thailand, Kamboja, Vietnam Selatan, Kalimantan, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Tahun berdiri kerajaan Sriwijaya adalah tahun 682 Masehi. Dari awal kejayaannya sampai akhir kejayaannya, kerajaan Sriwijaya sudah terdapat 21 raja yang sudah menjabat atau memerintah. Salah satu penyebab runtuhnya Sriwijaya adalah serangan dari dinasti Chola dari India Selatan yang saat itu dipimpin oleh Rajendra Chola I. Penyebab serangan ini adalah pajak tinggi yang dikenakan oleh kerajaan Sriwijaya pada kapal-kapal pedagang di Selat Malaka. Kerajaan Dharmasraya adalah nama ibu kota dari sebuah kerajaan Melayu di Sumatera. Nama ini muncul seiring dengan melemahnya kerajaan Sriwijaya setelah serangan Rajendra Chola I. Raja Chola dari Coromandel pada tahun 1025. Tahun berdiri kerajaan Dharmasraya pada tahun 1183. Dari awal masa kejayaannya sampai dengan masa keruntuhannya sudah dipimpin oleh 4 raja, dan raja yang paling terkenal adalah Srimat Trailokyaraja Maulibusana Warmadewa yang menjabat dari tahun 1316 sampai dengan 1347 Masehi. Runtuhnya kerajaan Dharmasraya di era Raja Adityawarman. Kerajaan Dharmasraya dipindahkan ke Pagaruyung dan nama kerajaannya menjadi Malayapura. Penyebab runtuhnya kerajaan Dharmasraya diperkirakan dengan ekspansi kerajaan Majapahit. Kerajaan Mataram adalah kerajaan Talaskrasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini diperintah oleh Wangsa Syailendra dan Wangsa Isyana. Di kerajaan Mataram dari awal kerajaan hingga akhir kejayaannya terdapat 16 raja yang menjabat, dan raja yang paling terkenal adalah Balitung dengan masa pemerintahan sekitar 12 tahun.
atau dari 899 Masehi hingga 911 Masehi. Kisah runtuhnya kerajaan Mataram kuno akibat letusan Gunung Merapi. Runtuhnya ini konon diduga akibat letusan Gunung Merapi yang berdiri megah di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Akibatnya, pemerintah kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah runtuh. Empu Sindok pun menjadi Raja Mataram yang memerintah di Jawa Timur. Peninggalan kerajaan Islam, Masjid Agung Demak, Masjid Gede Kauman, Masjid Sunan Ampel, Masjid Baitur Rahman, Masjid Agung Surakarta, Keraton Ngayogyakarta Hardiningrat, Keraton Surosowan, Istana Maimun, peninggalan kerajaan Hindu, Candi Prambanan yang terdapat di Sleman, Yogyakarta, Candi Dieng yang terdapat di Wonosobo, Jawa Tengah, Candi Gedong Songo yang terdapat di Semarang, Jawa Tengah, Candi Jago, Malang yang terdapat di Malang, Jawa Timur, Candi Arka Goplo yang terdapat di Sleman, Yogyakarta, Candi Suku yang terdapat di Karanganyar, Jawa Tengah, dan juga Candi Cetok yang terdapat di Karanganyar, Jawa Tengah. Peninggalan kerajaan Buddha seperti Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Muara Takus, Prasasti Kudadu, Prasasti Tukmas, Prasasti Canggal. Ini adalah diagram Batrang untuk menghitung abad berdirinya kerajaan. Ini adalah diagram lingkaran untuk menghitung abad berdirinya kerajaan. Ini adalah diagram garis untuk menghitung abad berdirinya kerajaan. Ini adalah diagram batang untuk menghitung jumlah raja kerajaan. Ini adalah diagram lingkaran untuk menghitung jumlah raja. Dan ini adalah diagram garis untuk menghitung raja-raja. Ini adalah diagram batang untuk menghitung abad runtuhnya kerajaan. Ini adalah diagram lingkaran untuk menghitung abad runtuhnya kerajaan. Ini adalah diagram garis untuk menghitung tahun runtuhnya kerajaan. Kolaborasi apa namanya ini? Lalu di bidang apa? Kolaborasi ini bernama kolaborasi dokumen dalam bidang pendidikan. Tujuan dari kolaborasi ini menjelaskan kerajaan-kerajaan dengan peninggalan kerajaan di Indonesia. Cara untuk masyarakat digital bisa mengetahui kolaborasi ini dengan bentuk peralatan dan program aplikasi yang dipakai adalah PC dan program aplikasi yang dipakai PowerPoint. Terima kasih Bu Novi, Bu Eni, dan Pak Agung. Kesan saya dalam pembuatan PowerPoint ini, saya sangat senang dan bangga karena sudah membuat PowerPoint ini dengan tenaga saya dan tanpa bantuan orang lain.